Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indonesia dengan NIM 211344154, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6D dengan dosen pengampu Ibu Nina Fitriani, SOS MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah konseling traumatik. Langsung saja saya akan membahas tentang trauma. Jadi, apa sih trauma itu? Trauma adalah respon tubuh ketika dihadapkan dengan peristiwa buruk yang dapat membahayakan kondisi fisik maupun mental. Nah, trauma juga merupakan kondisi umum yang bisa dialami oleh siapa saja. Nah, di sini ada 3 jenis trauma, yaitu yang pertama ada trauma akut, yang kedua trauma kronis, dan yang ketiga trauma kompleks. Jadi apa sih trauma akut itu? Trauma akut yaitu jenis trauma karena peristiwa membahayakan yang terjadi satu kali seperti kecelakaan dan bencana alam. Selanjutnya ada trauma kronis. Trauma ini jenis trauma karena kejadian buruk yang terjadi secara terus-menerus seperti bullying atau kekerasan rumah tangga. Dan yang terakhir ada trauma kompleks, yaitu jenis trauma yang disebabkan oleh beberapa kejadian traumatis. Nah, baik, selanjutnya apa sih penyebab trauma? Jadi penyebab utama dari trauma adalah sebuah kejadian atau peristiwa buruk yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun emosi, seperti bencana alam, kecelakaan, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik. Selanjutnya ada gejala trauma. Gejala trauma pada setiap individu cenderung beragam tergantung dari kondisi dan tingkat keparahannya. Namun berdasarkan pengaruhnya, gejala trauma dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu reaksi fisik serta reaksi psikis dan emosional. Reaksi fisik. Reaksi fisik yang dapat muncul sebagai akibat dari trauma adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sakit kepala, yang kedua kelelahan, yang ketiga gangguan pencernaan, yang keempat jantung berdebar, yang kelima tubuh mengeluarkan keringat berlebihan. Selanjutnya ada reaksi psikis dan emosional. Reaksi psikis dan emosional yang kerap timbul saat seseorang mengalami trauma adalah yang pertama takut, panik, cemas berlebihan, yang kedua cenderung tertutup dan enggan bersosialisasi, yang ketiga kesulitan untuk memusatkan fokus dan berkonsentrasi, yang keempat insomnia, yang kelima depresi, dan yang terakhir perubahan pola makan. Selanjutnya ada diagnosis trauma. Jadi untuk memastikan trauma yang dialami oleh pasien, dokter akan melakukan evaluasi psikologis dengan menanyakan keluhan, riwayat kondisi medis, serta peristiwa yang pernah dialami. Dan selain itu juga, diagnosis trauma juga dapat dilakukan dengan mengarahkan pasien untuk mengisi kuesioner psikologis. Selanjutnya ada gangguan mental yang berkaitan dengan trauma. Yang pertama ada post-traumatic stress disorder atau yang disingkat PTSD, merupakan gangguan mental yang terjadi ketika seseorang mengalami atau melihat peristiwa bersifat traumatis. Yang kedua ada depresi. Jadi depresi adalah gangguan mental yang berkaitan dengan suasana hati dan dapat memengaruhi kondisi fisik, emosional, perilaku, dan cara berpikir seseorang. Yang terakhir ada borderline personality disorder atau BPD, adalah kondisi psikologis yang dapat memengaruhi emosi, perasaan, dan cara berpikir si penderitanya. Selanjutnya ada cara mengatasi trauma. Dalam penanganan trauma dilakukan berdasarkan penyebab yang mendasarinya. Namun, sejumlah tindakan medis yang umum dilakukan untuk menangani trauma adalah sebagai berikut. Yang pertama ada psikoterapi, dan yang kedua ada perawatan mandiri. Jadi apa sih psikoterapi dan perawatan mandiri itu? Psikoterapi adalah terapi psikologis untuk mengendalikan cara berpikir dan perasaan yang berhubungan dengan trauma. Sedangkan perawatan mandiri yaitu selain tindakan medis, seseorang yang mengalami trauma juga disarankan untuk melakukan perawatan mandiri di rumah, seperti mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, mencukupi waktu tidur, berolahraga secara rutin, bercerita dengan keluarga atau orang terdekatnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan pada ujian akhir semester mata kuliah konseling traumatik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.